sesi ini, kita akan membahas mengenai penggunaan program bantu dalam penyelesaian pemrograman linear. Oke, loh Pak, ternyata bisa menggunakan program bantu. Ya, bisa menggunakan program bantu. Banyak caranya. Kita bisa menggunakan Excel, kita bisa menggunakan GeoGebra, kita bisa menggunakan spreadsheet, dan kita bisa menggunakan banyak program-program lain untuk membantu kita menyelesaikan sebuah penyelesaian atau optimalisasi dari sebuah pemrograman linear. Nah, di sesi ini, di pertemuan ini, kita akan membahas dua, yaitu pendekatan dengan menggunakan Excel, spreadsheet, dan pendekatan dengan menggunakan GeoGebra. Dan bonus tambahan, kita bisa menyelesaikan simplex dengan sebuah program bantu open source. Gimana caranya? Nanti kita lihat. Di sesi ini kita akan belajar bagaimana menyelesaikan sebuah penyelesaian pemrograman linear menggunakan program bantu yaitu Excel, Microsoft Excel, menggunakan spreadsheet. Nah, tapi jauh sebelum itu, kita ulangi lagi ya, bahwa kebutuhan utama kita dalam penyelesaian pemrograman linear adalah 4 unsur utama. Anda harus memiliki variabel keputusannya, Anda harus memiliki fungsi tujuannya, Anda juga harus memiliki fungsi kendala dan constraint-nya, dan yang keempat adalah fungsi non-negatifnya. Saya langsung ke contoh soal saja. Kita punya kondisi seperti ini. Ada sebuah produk mangkok dan cangkir di mana mangkok membutuhkan resource, jam kerja, dan raw material, tanah, sebanyak 1 jam kerja, dan 4 pon tanah, di mana nilai yang dihasilkan untuk laba sebesar 40. Untuk cangkir membutuhkan 2 jam kerja, 3 pon tanah dengan laba 50 rupiah. Nah, resource yang dimiliki atau di sini kita bisa bilang itu adalah constraint-nya, batasannya adalah 120 pon tanah liat dan 40 jam tenaga kerja. Sehingga kalau kita breakdown, yaitu seperti ini. Constraint-nya adalah X1 plus 2X2, jadi untuk jam kerja, tanah liat membutuhkan 1 jam, cangkir membutuhkan 2 jam, ya kan? 1X1 dikalikan 2X2 lebih kecil sama dengan 40. Ya kan? Karena keterbatasan sehingga kita ini memaksimumkan. Lalu di situ ada 4X1 ditambah dengan 3X2 tidak bisa lebih dari 120. Ini. Fungsi non negatif X1, X2 variabelnya lebih sama dengan 0. Kita ingin memaksimalkan dengan fungsi tujuannya adalah Z sama dengan 40X1 harga jual atau nilai laba yang dihasilkan dari mangkok ditambah dengan 50 atau nilai laba yang dihasilkan dari 1 buah cangkir. Ini fungsi constraint-nya dan ini fungsi non-negatifnya. Ketika diselesaikan menggunakan grafik, hasilnya akan seperti ini. Ada perpotongan di titik E di mana didapatkan nilainya adalah 24 dan 8. 24X1, 8X2. Artinya itu 20 maksimumnya, nilai profit maksimum yang bisa didapatkan dengan kondisi constraint yang ada adalah 24 mangkok dan 8 cangkir. Anda bisa buat beberapa bentuk tabel seperti ini. Ini ada produknya apa dan nilai profitnya. Produknya adalah mangkok untuk X1 dan cangkir untuk X2 dengan nilai 40 dan 50. Oke. Anda bisa lihat di sini ya. Nah, yaitu 40 dan 50 untuk faktor tujuannya. Nah, sekarang kita masuk ke constraint-nya, yaitu labor, tenaga kerja, dan clay raw material.
Nilainya berapa? Untuk label 1x1 2 dikalikan dengan x2. Kan? Dan untuk clay raw material yaitu 4 kali x1, 3 kali x2. Constraint yang kedua. Setelah Anda membuat tabel constraint ini, warna biru ini adalah warna inputan berdasarkan kondisi Anda. Jadi berdasarkan kondisi Anda saat ini. Kondisi yang ada dari persoalan Anda. Saya geser ke pemakaian. Setelah sumber daya sudah kita masukkan ya, saya masuk ke pemakaian. Apa ini pemakaian? Saya breakdown ya. Anda bisa lihat di rumus di atas. Di situ adalah B6 dikalikan dengan B10, yaitu B6 saya kalikan dengan B10 ditambah dengan C6 saya kalikan dengan B11. Itu apa? Itu adalah nilai jumlah penggunaan. Untuk saat ini bisa kita lihat jumlah yang diproduksi atau yang ingin kita ketahui adalah nilainya masing-masing 0. Baik untuk mangkok maupun untuk cangkir. Masing-masing 0, X1 0, X2 0, variabelnya. Di sini kita masukkan rumus nilai penggunaan, yaitu 1x1 ditambah dengan 2 kali x2. Begitupun sama juga untuk pada clay atau pada raw material atau penggunaan tanah, yaitu B7 kita kalikan dengan 10, C7 kita kalikan dengan B11. Lambang kita berikan supaya tidak keliru nantinya. Lebih kecil sama dengan, ini ketersediaannya. Tidak ada rumus yang di input, yaitu 40 dan 120. Sehingga 1 saya kalikan dengan X1, 2 saya kalikan dengan X2, lebih kecil sama dengan 40. Untuk tenaga kerja, 4 saya kalikan X1 ditambah 3 saya kalikan X2 harus lebih kecil sama dengan 120. Dan untuk sisa, ini adalah untuk memantau nilai sisa dari ketersediaan kita. Apakah nanti bisa terpakai semua ataukah nanti ada sisa. Fungsi kontrol di mana ketersediaan kita kurangkan dengan pemakaian. Sama dengan yang di bawah, ketersediaan kita kurangkan dengan pemakaian. Oke, nah sekarang kita masuk ke proses penyelesaian pemrograman linear dalam penggunaan Excel. Tabel yang ketiga, diproduksi, kita masukkan mangkok dan cangkir, X1 dan X2, dengan nilai awal 0. Nah, pada profit, ini adalah nilai untuk menghitung berapa nilai profit atau dari fungsi tujuan yang ada. Kalau saya breakdown rumusnya, Anda bisa lihat ini adalah 40 saya kalikan dengan X1 ditambah dengan 50 saya kalikan dengan X2. Clear enough ya? Jadi kalau Anda lihat di sini, memaksimalkannya adalah 40 X1 saya tambah dengan 50 kali dengan X2. Berapapun jumlah cangkir, berapapun jumlah mop, hasil optimalisasi itu nilai Z-nya adalah nilai profitnya nantinya. Setelah itu kita masuk ke data. Ini ya. Di data Anda cari yang namanya solver. Kalau tidak ada, Anda bisa ikuti langkah berikut. Untuk bisa mengaktifkan menu solver, Anda bisa masuk ke data. Di data, Anda bisa cari menu solver di submenu data. Namun jika Anda tidak bisa temukan, Anda bisa masuk ke insert, masuk ke tools, Excel add-in, cari solver add-in. Nah ini, solver add-in. Anda klik OK, maka solver ini akan keluar.